Selamat berjumpa kembali dalam pokok bahasan teori kinetik gas ideal. Pada video pembelajaran yang pertama, Anda telah dapat mengetahui bagaimana sifat dari gas ideal dan juga besaran-besaran yang berpengaruh pada gas ideal tersebut saat di ruang tertutup. Bahwa di dalam ruang tertutup, gas ideal memiliki sifat tekanan, volume, dan suhu yang selalu saling bergantung. Dalam proses yang lain, Anda pun sudah mengetahui bahwa gas dapat mengalami perubahan keadaan menurut hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan juga menggunakan hukum Charles. Maka, berdasarkan hukum-hukum itu, Anda juga sudah mengetahui bagaimana sifat dari perubahan keadaan menggunakan grafik P, V, dan T. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh tinjauan dari energi dan juga tinjauan dari kecepatan molekul-molekul itu pada saat gas-gas tersebut memiliki keadaan PVT tersebut. Mari kita ikuti penjelasan tentang teori kinetik gas ideal. Pada pokok bahasan teori kinetik gas ideal ini, pembahasan hanya dibatasi pada kondisi gas monoatomik saja. Meskipun di dalam semesta ini gas monoatomik tidak tersedia. Gas real biasanya itu terbentuk oleh gas diatomik. Contohnya adalah gas oksigen. Rumus kimia O2 dengan memiliki 2 atom. Demikian juga contoh lain misalnya gas hidrogen. Rumus kimia H2 bersifat sebagai gas diatomik. Dan juga masih ada gas lain yang sifatnya multiatomik atau lebih dari 2 atom. Misalnya kita memiliki suatu ruang tertutup terdiri atas jumlah zat tertentu. Jumlah zat dinyatakan dalam satuan mol. Sedangkan di dalam jumlah zat itu juga terdapat partikel-partikel atau molekul gas. Molekul gas ini disebut sebagai jumlah molekul. Jadi ada pembatasan istilah. Jumlah zat sebagai satuan mol memiliki simbol N kecil, sedangkan banyaknya molekul sebagai simbol N besar. Karena gas ini bergerak secara acak, maka dalam teori kinetik gas ideal kita membagi gas-gas itu dalam 3 arah. Karena yang kita bicarakan gas monoatomik, maka kita menganggap gas itu akan bergerak pada sumbu X, yaitu dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Ada yang bergerak pada sumbu Y, bergerak ke atas atau yang ke bawah, serta ada sebagian partikel yang bergerak pada sumbu Z ke depan atau ke belakang, seperti itu. Maka kita akan meninjau pada salah satu gerak partikel saja. Misalnya gerak pada sumbu X. Jadi kita anggap yang di sumbu X ini, yang posisinya ada vertikal ini, dia bergerak ke kanan atau yang ke kiri. Secara keseluruhan ada sebanyak N molekul. Maka N molekul inilah yang akan kita bicarakan untuk pembatasan dari seluruh molekul yang ada di dalam wadah itu. Jadi kita hanya menganggap wadah itu hanya pada sumbu X saja ada N molekul. Kalau kita akan melihat secara keseluruhan, kita bisa mengatakan yang ada di sini ada sejumlah 3N molekul. Karena masing-masing molekul bergerak di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Pada saat di sumbu X, maka kita meninjau terlebih dahulu satu buah molekul dulu. Meskipun tadi yang melakukan benturan itu ada N molekul. Tapi kita akan lihat dari satu molekul ini, maka nanti tinggal kita kalikan dengan N molekul pada sumbu X. Jadi kita cukup lihat satu molekul dulu.
Menggunakan konsep dari kecepatan, maka besar kecepatan rata-rata molekul ini untuk menabrak dinding, dia harus menempuh jarak sejauh 2 kali lebar wadah kubus tadi. Nah, ini kubusnya tadi. Ya, maka dia punya sisi kiri dan kanan itu memiliki panjang sebesar L, tingginya juga L, lebarnya juga L. Maka lama waktu yang diperlukan untuk bergerak dari posisi kiri ke kanan dan membentur lagi di sebelah kiri dibutuhkan waktu sebesar delta T, yaitu 2L per kecepatan Vx-nya. Karena yang kita bicarakan hanya di sumbu X. Besar momentumnya, kenapa momentum? Karena partikel ini akan menabrak permukaan dinding, maka pasti akan terjadi perubahan momentum. Perubahan momentumnya adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Besar kecepatannya tetap, tetapi arahnya yang berubah. Jadi kita misalkan di sini bahwa partikel itu menabrak permukaan dinding A, maka kecepatan awalnya adalah bertanda negatif, kecepatan akhirnya bertanda positif. Secara besar momentumnya dinyatakan sebagai nilai 2 kali massa kali Vx. Ingat, massa ini adalah massa molekul warna hitam ini, yang dalam hal ini kita simpulkan M0. Jadi antara M0 dengan M nanti masih merupakan besaran yang sama. Menggunakan prinsip momentum adalah perubahan sebagai nilai impulsnya. Jadi besar perubahan momentum itu sebagai impuls, maka pada saat terjadi benturan di situ akan muncul nilai gaya. Jadi karena ada benturan, kemudian di sini ada gaya, gaya itu akhirnya membuat partikel itu berubah arah. Besar gaya pada proses benturan dinyatakan sebagai nilai dari Fx, jadi gaya benturan pada sumbu X-nya. Kalau persamaan ini kemudian kita selesaikan, maka besar gaya itu sebagai nilai persamaan berikut. Fx sama dengan M dikalikan Vx kuadrat, karena besar kecepatan V rata-rata dengan Vx itu nilai yang sama. Anda lihat di sini. Ini 2L per Vx, yang bawah pun juga 2M per Vx, sehingga ini pun seharusnya adalah nilai dari Vx. Nah, seharusnya seperti ini supaya ada konsistensi dari persamaan awal. Maka kita dapatkan nilai Fx-nya adalah mv kuadrat x per nilai panjang lintasan tadi, lebar ya dari permukaan kubus tadi. Nah, gaya dorong tadi yang sudah kita rumuskan di sini, ini hanya berlaku untuk satu molekul tadi. Padahal yang menabrak gaya itu ada sekian banyak molekul, yang mana banyak molekul tadi adalah nilainya sama dengan N. Maka Fx ini adalah gaya total yang bekerja pada permukaan bidang dari kubus tersebut. Karena gaya itu bekerja pada luas bidang kubus atau luas sisi sebelah kiri, maka gaya yang bekerja tiap satuan luas akan menghasilkan konsep tekanan. Tekanan inilah yang kemudian mengakibatkan seandainya benda atau gas itu kita simpan ke dalam suatu ruang, misalnya balon, maka bentuk balon yang menggembung itulah sebenarnya dikarenakan sekian banyak partikel itu menabrak permukaan balon sehingga balon bisa dalam permukaan menggembung. Jadi yang menabrak-nabrak itulah yang menyebabkan balon itu bisa berubah bentuknya secara distribusi tentunya. Maka besar tekanan yang bekerja pada dinding sebelah kiri itu adalah gaya total dari seluruh molekul yang menabrak dibagi dengan luas penampangnya. Maka kalau ini kita substitusikan dengan persamaan yang atas ini masuk ke persamaan yang di bawahnya, secara matematika kita dapatkan di sini ada L pangkat 3. Ingat, L pangkat 3 itu yang kita bicarakan tadi adalah kubus. Karena yang kita bicarakan kubus, maka L pangkat 3 itu sama dengan volume. Di sini kelihatan L pangkat 3 adalah volume.
besaran L pangkat 3 sebagai nilai volume. Kalau persamaan ini kemudian kita kalikan dengan menyisakan mVx kuadrat, ya, maka kecepatan dari mVx kuadrat itu sebenarnya adalah kecepatan yang berada di sumbu X saja. Padahal ingat, partikel tadi dia tidak hanya bergerak di sumbu Vx saja, tetapi dia bergerak pada sumbu Vx, Vy, dan Vz secara keseluruhan. Artinya kecepatan molekul di sumbu X ini itu hanya sebagian dari prinsip molekulnya. Sehingga kalau Vx, Vy, dan Vz sebagai nilai tersebut, maka masing-masing punya besar yang sama, yaitu Vy sama dengan Vz, anggap juga sama dengan sebagai Vx. Maka kalau ini kita jumlahkan mendapatkan 3 kali Vx kuadrat. Artinya nilai di sumbu X itu adalah sekitar 1/3 dari V molekul itu secara individu. Nilai Vx ini kita substitusikan ke Vx kuadrat. Dengan sekaligus kita melakukan pemindahan volume itu kita kalikan dengan tekanan P. Maka mendapatkan PV sama dengan N M kali 1/3 dari V rata-rata ini. Persamaan inilah yang kita kenal dengan persamaan tinjauan mikroskopis, yaitu tinjauannya kita bisa melihat bahwa dalam persamaan ini muncul nilai dari M. Apakah M itu? M itu adalah massa untuk satu buah molekul. Artinya persamaan ini dapat kita lihat sebagai persamaan pada tingkat terkecil suatu gas. Maka kita sebut tinjauannya mikroskopis, tinjauan terkecilnya. Persamaan yang warna kuning ini pun bisa kita manipulasi bentuknya sebagai bentuk ini, 3P per N M per V kali V kuadrat. Artinya apa? M adalah massa molekul. Ingat, massa molekul tadi tersusun atas sekian banyak dari molekul yang ada. Maka kalau N besar kalikan M, maka akan menghasilkan nilai dari massa gas. Pada video sebelumnya juga sudah dituliskan di sini. Lihat di sini bahwa N kalikan M0 adalah massa gas. N dikalikan M0 adalah massa gas. Sehingga nanti kalau ini kita kalikan, kita akan mendapatkan massa gas. Ya, kita kalikan. Maka massa gas dibagi dengan V, kita nanti akan mendapatkan besaran yang baru. Jadi nanti kalau kita sudah mengkalikan N dengan M, kita akan mendapatkan suatu besaran yang baru. Bagaimana selanjutnya untuk persamaan yang warna kuning ini? Persamaan warna kuning yang tadi sudah kita tampilkan pada pokok bahasan slide awal, PV sama dengan NM 1/3 dari V kuadrat, bisa kita ubah bentuknya menjadi berikut ini. Ini masih sama dengan slide yang awal. Maka dari konsep ini kita bisa menggeser bentuknya menjadi 3P per N MV volume sama kali V kuadrat. Jadi volumenya yang ini kita geser ke sebelah kanan. Akan didapatkan bahwa nilai P sama dengan N kalikan M. Di sini sudah ada N kalikan M dibagi V, ini juga dibagi V, dikalikan dengan V kuadrat per 3. Angka 3 itu kita pindahkan ke sebelah kanan. N dikalikan M adalah banyak molekul dikalikan dengan massa molekul mendapatkan massa gas. Massa gas dibagi dengan volume merupakan massa jenis. Dengan demikian desain dari P adalah 1/3 rho V kuadrat. Artinya kalau kita mendapatkan nilai V-nya bisa kita tentukan dengan menarik akar dari V kuadrat ini. Maka V kuadrat itu adalah 3 kalikan P dibagi dengan rho, atau V-nya adalah 3P per rho yang di akar. P adalah tekanan.
Sedangkan kalau persamaan yang kuning itu kemudian kita ingin melihat bentuknya sebagai energi kinetik, maka persamaan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Di sini sudah ada mv-nya, maka kita perlu mengkalikan dengan nilai setengah. Ruas kiri dikalikan setengah, kanan juga setengah, maka yang ruas kanan sudah menjadi rumus energi kinetik. Nah ini EK-nya sudah muncul di sini. Dari mana? Dari setengah mv kuadrat. Maka energi kinetiknya dinyatakan sebagai bentuk 3/2 P kalikan V per jumlah molekul atau banyak molekulnya. Ingat dari pertemuan video pertama bahwa gas dalam persamaan umumnya dinyatakan sebagai PV sama dengan nRT. Artinya kita punya nilai yang sama. PV bisa kita ubah ke bentuk nRT. Maka di sini muncul sekarang dari 3 PV menjadi 3 nRT dibagi dengan banyak molekulnya. Dalam kondisi ini diketahui, apa yang diketahui? Ruangannya tertutup. Kalau ruangan tertutup, maka jumlah zatnya atau molnya tetap. Demikian juga dengan banyak molekulnya, karena memang ruangnya tertutup. Dan tetapan R umum gas itu juga selalu tetap. Maka nilai yang tetap ini dapat disusun dalam bentuk tetapan yang baru yang dikenal dengan nama tetapan Stefan-Boltzmann, yaitu K sama dengan NR dibagi dengan banyak molekul. Sehingga NR per banyak molekul bisa kita ubah menjadi bentuk 3/2 K kalikan T. K ada tetapan Stefan-Boltzmann. Selanjutnya kita akan melihat pada bidang sisi yang lain. K sama dengan NR per N. Anda lihat ke bentuk persamaan yang atas ini, bisa menjadi bentuk NR sama dengan N kalikan A. Nah ini NR sama dengan N kalikan K. NR sama dengan N kalikan K. Maka komponen NR kita mendapatkan ada komponen NR di sini. Ternyata di persamaan umum gas juga ada NR. Berarti NR yang dinilai tetapan Stefan-Boltzmann bisa kita substitusikan ke persamaan umum gas. Mendapatkan persamaan PV sama dengan NKT. N-nya adalah banyak molekul. Persamaan PV-NKT ini karena melibatkan seluruh molekul yang ada di dalam ruangan tadi, maka persamaan PV-NKT adalah persamaan tinjauan makroskopis. Jadi tinjauan secara besar, secara keseluruhan dari suatu sistem gas di ruang tertutup. Jadi tinjauannya ini berlaku untuk seluruh molekul di dalam ruangan gas masing-masing ya. Jadi dalam ruangan gas itu ada berapa banyak molekul, kita menggunakan tinjauan secara umum. Maka ini dikenal sebagai persamaan umum gas ideal, tetapi tinjauannya dari teori kinetik. Kalau yang PV sama dengan nRT ada tinjauan persamaan umum gas. Ya, dari ini tinjauan secara umum, ini pada teori kinetiknya. Karena kalau teori kinetiknya memang kita melihat bagaimana tingkah laku seluruh molekul itu terkait dengan karakteristik suhunya. Sedangkan dari persamaan EK 3/2 KT, persamaan EK 3/2 KT ini nilai EK tadi adalah sama dengan ini. EK itu setengah mv kuadrat. Sehingga kalau EK setengah mv kuadrat kita sejajarkan dengan nilai 3/2 KT, kita pun bisa menentukan nilai kecepatan molekul itu bergerak. Bisa kita tentukan. Maka kecepatan molekul bisa kita dekati menggunakan persamaan akar 3 KT per M0. Bisa juga kita dekati menggunakan nilai akar dari 3P per Rho. Rho adalah massa jenis gas yang ada di dalam ruang tertutup itu. Konsep tentang energi dan derajat kebebasan
akan sangat berpengaruh dalam penggunaan persamaan energi kinetik tadi. Kenapa? Karena yang kita bicarakan tadi itu kan energi pada molekul monoatomik. Maka kita hanya akan membagi ruang geraknya ada 3. Akan tetapi jika yang dibicarakan adalah gas-gas yang sifatnya diatomik, maka tingkat kebebasannya ditentukan oleh nilai suhunya masing-masing ini. Ini ada beberapa literasi yang tingkat suhunya tidak seperti yang Pak Didi cantumkan. Maka nanti tentang derajat kebebasan biasanya untuk gas diatomik dalam soal-soal akan disebutkan. Jika tidak disebutkan, maka defaultnya adalah F sama dengan 3. Jadi kalau pada soal tidak disebutkan, kita asumsikan saja derajat kebebasannya sama dengan 3. Tetapi kalau monoatomik pasti sama dengan 3. Sehingga kalau kita menggunakan persamaan EK itu, kita bisa mengubahnya ke bentuk EK sama dengan F/2kT, di mana F ada derajat kebebasannya. Secara default F-nya sama dengan 3. Dengan mengganti nilai F-nya tadi, nah ini tampilannya. Kalau suhu rendah pada diatomik menjadi 3/2, suhu sedang menjadi 5/2, pada suhu tinggi menjadi 7/2. Sedangkan kecepatannya kita bisa menggunakan persamaan akar dari FKT/M0. Ingat ini menggunakan derajat kebebasan, atau juga bisa menggunakan akar dari FRT/MR. Dengan catatan M0 harus dalam satuan kilogram. Demikian juga kalau Anda menggunakan MR, MR-nya harus diubah dalam satuan kilogram per mol. Hati-hati dalam kimia, itu kalau MR biasanya satuannya masih gram per mol. Tapi kalau dalam fisika, jika belum menjadi kilogram per mol, harus dijadikan kilogram per mol terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam hal ini gas monoatomik di ruang tertutup memiliki suhu 127 derajat Celcius dengan energi kinetiknya adalah EK. Berapakah suhunya kalau energi kinetiknya sudah menjadi 2 kali EK? Dengan menggunakan bentuk persamaan ini, EK1 per EK2, maka kita bisa menentukan bagaimana pengaruh suhu dengan nilai EK-nya. Jadi ketika suhunya T1, EK-nya adalah sebagai berikut EK. Sekarang kita diminta EK-nya menjadi 2 kali. Pastilah nilai suhunya harus berubah. Maka kita gunakan persamaan ini. Hal yang sama atau besaran yang sama bisa kita eliminasi. Maka kita dapatkan EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. Dan hasil akhirnya suhunya harus menjadi 800 Kelvin. Ingat, suhunya harus dinyatakan dalam Kelvin terlebih dahulu. Tidak kemudian karena di sini suhunya mula-mula 400 menjadi 800, kemudian Anda menganggap kalau begitu suhu 127 juga harus dikalikan 2. Bukan demikian. Seluruh perhitungan selalu gunakan suhu dalam satuan Kelvin. Tidak boleh menggunakan satuan Celcius. Tetapi kalau sudah mendapatkan Kelvin, Anda mau ubah ke satuan Celcius, dipersilakan saja. Pada awalnya tadi kita hanya meninjau energinya dalam tingkat molekul saja. Jadi dalam tingkat M0 saja. Padahal faktanya di dalam ruang itu tersedia banyak molekul. Di dalam ruang itu ada banyak molekul. Tadi kita hanya meninjau untuk satu molekul saja, satu titik hitam. Maka kalau kita akan menghitung seluruh energi yang ada di ruangan ini, maka kita perlu mengkalikan berapa banyak molekul yang tersimpan di dalam ruang tersebut. Karena di dalamnya ada sebanyak N molekul, kita bisa menghitung energi dalam U adalah banyak molekul dikalikan energi kinetik tiap molekul. Nah, nilai EK tadi punya bentuk persamaan yaitu 3/2 kT. Maka nanti Anda tinggal merumuskan ke bentuk itu. Ya, bagaimana
Anda tinggal mengkalikan saja rumus dari EK menjadi bentuk persamaan umum energi dalam U itu. Nah, ini sebagai contohnya. Ya, sebagai contohnya bagaimana besar energi dalam jika ada molekul gas sebanyak 200 mol suhunya 500 Kelvin. Maka kita tinggal menghitung U sama dengan N kalikan EK, sehingga nilai itu tinggal diselesaikan dalam proses ini. EK ada 3/2 kT dan seterusnya. Seperti itu. Nah, demikianlah para murid bagaimana Anda sudah mempelajari karakteristik dari molekul gas terkait dengan energinya atau energi kinetik molekul gas tersebut. Sampai jumpa pada pokok bahasan selanjutnya.